Sebelum menggelar konser Sang Dewi, kepada Gospot Titi DJ pernah mengeluhkan bobot tubuhnya yang menurutnya sangat mengganggu gerak-geriknya jika sedang beraksi di atas panggung. Lebih lanjut, Titi mengaku ia sulit bergerak lincah dari sisi panggung yang satu ke sudut panggung lainnya. Ditambah lagi, dia harus pintar-pintar mengatur pernafasan supaya suaranya dapat keluar secara maksimal. Keluhan diva pop ini rupanya sangat serius karena pada tanggal 8 Oktober. Halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya, jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Titi DJ jujur telah menjalani operasi sedot lemak. Marissa Haque beserta anggota Komisi 4 DPR menolak impor beras dari Vietnam. Puncak kebahagiaan Arafiq, Fadia dan suaminya Ashraf terlihat jelas dalam acara akikah anak pertama Fadia dan Ashraf. Alda, penyanyi bertubuh seksi ini kabarnya mangkir dari kontrak kerjanya dengan Dian Piscesa. Jarang tampil di sinetron, Putri Patricia gosipnya sibuk merencanakan usaha sampingan. Pemirsa, kecantikan dan keindahan tubuh merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang entertainer seperti Titi DJ. Makanya Titi DJ tidak ragu-ragu untuk menyedot dan membuang lemak-lemak yang mengganggu keindahan tubuhnya. Jadi sebelumnya Titi DJ sudah pernah melakukan operasi sedot lemak yang mengganggu di sekitar daerah pinggang ya pemirsa. Tapi ternyata Titi DJ belum puas. Katanya masih ada bagian tubuh lainnya yang ingin disedot lemaknya. Kira-kira bagian tubuh manakah itu? Pemirsa, mari kita saksikan liputannya. Sebelum menggelar konser Sang Dewi, kepada Gospot Titi DJ pernah mengeluhkan bobot tubuhnya yang menurutnya sangat mengganggu gerak-geriknya jika sedang beraksi di atas panggung. Lebih lanjut, Titi mengaku ia sulit bergerak lincah dari sisi panggung yang satu ke sudut panggung lainnya. Ditambah lagi, dia harus pintar-pintar mengatur pernafasan supaya suaranya dapat keluar secara maksimal. Keluhan diva pop ini rupanya sangat serius karena pada tanggal 8 Oktober lalu, Titi memberanikan diri untuk menjalani operasi sedot lemak atau istilah medisnya liposuction. Begitulah pengalaman Titi DJ yang ia bagi kepada sejumlah wanita di sebuah seminar kecantikan. Udah menggelanjir gitu, walaupun saya udah lari Jakarta Surabaya Surabaya Jakarta bolak-balik, walaupun saya udah diet 7 hari 7 malam kelaparan gitu ya, rasanya udah nggak mungkin lagi. Aku muncul suntik kurus pil di apapun udah saya coba deh. Lalu ditetapkan tanggalnya, akhirnya ketemu tanggal 8 Oktober itu. Dan kebetulan waktu itu Dr. Carlos juga datang ya, jadi ada 2 dokter yang menangani saya, Dr. Enrique dan Dr. Carlos. Bukan bermaksud untuk promosi, tapi Titi mengaku sangat puas dengan kerja tim dokter yang berasal dari Indonesia dan Brasilia, dari klinik kecantikan yang berada di daerah Bogor tersebut. Kepercayaan dirinya pun semakin bertambah, apalagi teman-teman Titi banyak yang memuji penampilan barunya ini. Kata teman-teman, muka kamu tuh happy banget sih Ti gitu. Mungkin karena hasil yang saya dapat membuat saya berseri-seri. Saya jadi semangat menjalani hari-hari saya gitu ya. Terus baju-baju show saya yang lama-lama saya bisa pakai lagi. Jadi udah gak keluar duit lagi untuk beli baju baru. Terus jeans saya sekarang ukuran 27. Dari 30. Wanita mana yang tidak menginginkan lekukan tubuhnya seindah gitar Spanyol? Titi pun pasti demikian. Sang suami Andy juga sangat mendukung impian Titi itu, tapi dengan satu syarat. Untungnya saya juga mempunyai suami yang mendukung seperti Becky. Bahkan suami saya bilang, saya boleh dan mengizinkan kamu operasi
Asal, dia bilang ada syarat dari saya. Asal kalau ada orang yang tanya, kamu tidak boleh bohong. Harus berterus terang. Jadi nggak boleh tiba-tiba, ayo kurus langsing karena apa? Diet, nggak boleh. Karena apa? Olahraga, nggak boleh. Harus terus terang. Untungnya saya tipe juga orang yang suka terus terang. Saya juga nggak suka yang apa namanya, kalau emang ini informasi yang bagus dan bisa menolong ibu-ibu yang lain supaya mereka bisa melakukan yang sama, kenapa enggak, ya kan? Karena saya pikir ini bukan tabu, sama sekali, bukan aib. Oh ya, apakah operasi bedah plastik ini memakan waktu lama? Lantas sakit nggak ya? Tidak sama sekali. Saya sendiri heran, saya sama seperti Becky, udah prepare for the worst pain, katanya gitu, udah bersiap-siap untuk sakit yang paling sakit, tapi ternyata enggak, lebih sakit sisa ibu-ibu. Saya masuk jam 10 kurang lebih, operasinya sendiri memakan waktu sekitar 4,5 jam. Saya sadar sore hari, pas saya melek, bentuk baru. Jadi sebenarnya pas sebelum masuk ruang operasi kayaknya masih wah gede gitu, pas melek, apa nih, kok udah hilang gitu. Tapi sebenarnya yang paling harus diwaspadai adalah apakah ada efek samping setelah operasi. The plastic surgery have the same side effects as all the surgeries. There is no difference. Tidak hanya sedot lemak di perut saja yang akan dilakukan Titi. Kalau ia tidak takut bulan Februari mendatang, Titi akan kembali masuk ke ruang operasi. Bentuk tubuh bagian mana lagi yang ingin ia perindah? Kalau kata dokter Carlos, di belakang, jadi di pinggang belakang saya masih bisa diambil lagi, jadi di lemaknya bisa di liposuction lagi, disedot lagi, dan mungkin akan dipindahkan ke partotet. Dipindahkan ke bokong. Ingin menghilangkan lemak yang ada di tangan, karena saya tangannya besar sekali, jadi liposuction di tangan, dan mudah-mudahan saya juga bisa melakukan breast reduction. Hak atas tubuhnya sendiri. Pemirsa, percayalah bahwa perjuangan dan pengorbanan itu tidak pernah akan sia-sia. Jika Anda tidak percaya, lihat saja buktinya pada pasangan Ashraf dan Fadia. Sebelumnya hubungan mereka sempat ditentang oleh Arafik, ayah dari Fadia. Namun kini Arafik sudah bisa memberikan restunya, terlebih setelah keduanya memberikan seorang cucu kepada Arafik. Dan pemirsa, sudahkah Anda mendengar mengenai rencana pemerintah akan mengimpor beras masuk Indonesia? Ternyata rencana tersebut mendapat banyak sekali kritikan dari berbagai pihak. Dan salah satu yang bersuara paling lantang adalah Marissa Haque. Namun benarkah pemirsa bahwa nasib petani kita akan semakin terpuruk apabila pemerintah setuju akan mengimpor beras? Pemirsa, mari kita saksikan liputan selengkapnya. Sungguh memprihatinkan, Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris ternyata harus mengimpor beras dari Vietnam. Rencana pemerintah untuk mengimpor beras dari Vietnam itu memang mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya Marissa Haque. Sebagai anggota Komisi 4 yang salah satunya membidangi urusan pertanian, Marissa menggalang aksi penolakan terhadap rencana pemerintah mengimpor beras dari Vietnam itu. Kita sangat tahu bahwa yang namanya impor beras itu dalam kondisi petani sedang panen adalah tidak tepat. Jadi harga yang mestinya bisa ditahan dalam kondisi normal, kemudian juga petani mendapatkan, mereka punya income dari penjualan gabahnya. Kalau misalnya dimasukkan beras yang mungkin kualitasnya lebih bagus, lebih banyak, lebih murah karena ada subsidi dan ada permainan segala macam, matilah petani itu. Tugas saya sebagai anggota Komisi 4, baru 2 minggu di komisi itu ya, yang membawahi bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, di dalam ada perkebunan juga, dan Bulog. Kita berusaha untuk betul-betul mencegah jangan sampai beras ini masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena ada permainan di Bulog. Nah, Bulog ini sendiri ya oknum begitu ya. Kalau misalnya kita bisa menggaungkan ini semua tanpa terkecuali, ibu-ibu di rumah berontak karena harga beras tiba-tiba menjadi melambung, atau para petani tiba-tiba nggak bisa menjual harganya dengan harga normal gitu ya, beras-beras yang mereka produksi, ini akan menjadi sebuah gejolak sosial yang mereka harus mendengar. Jadi harus ada unsur pemaksa, unsur penekan. Marissa Haque kembali bersuara lantang, sangat beda dengan sikap diamnya kala anggota DPR banyak disorot publik karena mendapatkan kenaikan tunjangan yang amat besar.
Selain menggalang penolakan impor beras, Marissa juga mengkampanyekan cinta beras dalam negeri. Selama ini muncul asumsi dalam masyarakat bahwa beras impor yang terlihat lebih putih dianggap lebih baik dari beras lokal yang warnanya lebih kusam. Dan saya pribadi di rumah tidak merasa